ketika udah sampai ke hotel, kebetulan kita waktu itu hunting hanya beberapa orang aja, nggak rame-rame. Aku perempuan sendiri kebetulan, yang lainnya cowok semua. Jadi aku mau nggak mau kamar sendiri dong di hotel. Nah itu TV nyala sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Saya Mas Ton, kembali menyapa kawan-kawan Alur Kehidupan di segmen Keramat Kisah Seram Malam Jumat. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber bintang tamu dan kali ini cukup spesial. Dia adalah seorang pekerja seni, kebanyakan di balik layar memang, dan kita akan kupas tuntas apa aja sih kegiatannya, dan langsung saja kita sapa narasumbernya. Halo Mbak, Halo, apa kabar? apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Alur Terima Kehidupan. kasih. Saya juga terima kasih nih udah Sama-sama. menyempatkan waktu buat datang di studio Alur Kehidupan. Nah, Siap. sebelum kita bercerita lebih jauh nih Mbak Desi ini sebagai apa sih kesehariannya? Sebagai istri. Sebagai istri dari seorang suami. Sebagai apa ya? Sebagai istri. Pekerjaan saya maksudnya. Saya udah lama di industri film, dari 2010 saya berkecimpung di industri film. Lebih spesifiknya? Saat ini saya produce beberapa film. Saya lebih fokusin ke produserial gitu. Kalau untuk awal karir dulu saya memulainya dari zamannya jadi talent koordinator. Sampai dari bawah banget. Iya, harus dari bawah, nggak ada yang loncat langsung jadi produser, susah ya. Harus belajar dulu. Jadi aku sempat ada di momen dimana aku jadi talent koordinator, terus lama-lama aku belajar jadi casting director, terus dari situ aku juga naik level ya, jadi co-producer, belajar juga itu. Sampai akhirnya alhamdulillah dipercaya untuk produce beberapa film. Jadi gitu. Step by step memang sudah dilalui semuanya ya, Iya. dari paling bawah. Iya dong, harus. Ini dapat ilmunya tuh sekolah atau secara Aku otodidak? terus terang nggak makan bangku sekolahan perfilman, tapi aku belajar learning by doing aja gitu. Dari talent koordinator kebetulan aku orangnya nggak malu bertanya ya, jadi aku orangnya kepo, pengen tahu dan emang seneng aja sama industri ini. Gitu. Menarik. Iya, jadi kayak otodidak lah. itu nggak gampang loh itu, Iya, secara sulit otodidak sih. Dan ya emang mungkin udah ada bakatnya juga ya Mbak ya. Jadi lebih gampang untuk mencapai tujuan Iya, ya. itu. Susah juga sih sebenarnya, cuman ya karena suka ya jadinya nggak Hobi, kapok ya, walaupun ketemu Hambatan, obstacle kendala segala gitu. macam, kendala, salah dulu kayak gitu-gitu, dibully dulu. Dan Tapi pasti akhirnya, ya semua kan belajar dari kesalahan. Iya, Kalau betul. kita nggak melalui yang salah dulu, kita Iya, nggak tahu benar. yang benar yang mana. betul. Oke Mbak, ngomongin sebagai seorang produser film nih, arahnya lebih ke film-film apa nih? Action kah atau drama atau horor juga? Kalau arahnya itu kita harus bisa, kalau mau bikin film ya harus bisa bikin semua genre, tergantung. Misalkan ada demand, bukan demand, ada investor, atau kita sedang mau bikin film horor ya horor, atau ada investor yang kepengen bikin film sport ya kita bikin film sport kayak gitu-gitu. Terus nggak bergantung maunya saya sih, saya hanya mengolah. Hanya menjalankan Iya, sebuah titah harus ya. bisa semuanya genre. Nah ini kalau udah di studio Alur nih harus yang berbau mistis nih. Aduh, saya sampai bosen tuh yang mistis-mistis. Belakangan ini horor terus filmnya, soalnya itu on demand di bioskop soalnya. Iya emang di Indonesia tuh kan yang berbau mistis, berbau gaib, spiritual tuh kan kayaknya
lebih banyak penggemarnya Mbak. Indonesia banget ya. Indonesia Klinik banget. Indonesia Emang banget ya. kulturnya begitu. Benar-benar. Nah, kalau di balik produksi film horor, di balik syuting itu ada cerita-cerita menarik apa aja sih Mbak yang berbau mistis? Menarik ya. Sebenarnya kalau yang berbau mistis sih sama sekali nggak menarik ya. Takut justru. Justru takut. Agak-agak serem ya kalau kayak gitu-gitu. Cuman ada aja beberapa, kayak waktu itu aku pernah reki ke sebuah pulau di Trenggalek namanya. Jadi aku visit, kebetulan waktu itu dari Bupati Trenggaleknya sendiri, Mas Emil Dardak, memberikan akses untuk kita bisa syuting di sana. Kita jadi visit ke beberapa danau, pantai, terus ke goa, salah satunya Goa Lowo. Nah di Goa Lowo itu sebenarnya sih goanya keren sekali ya, cuman di balik itu tuh ternyata setelah beberapa waktu aku coba pelajari, ternyata memang di situ mistis sekali ya di goa itu. Tapi aku pelajarinya si goa itu setelah aku balik ke Jakarta, karena nggak mungkin, aku takut dong pasti kalau misalkan stay di situ ya. Kalau misalkan cari tahu tentang goa itu sebelumnya, pasti akan takut dong. Nggak jadi ujung-ujungnya malah. Ada nggak akan reki ke sana kan, nggak akan hunting lokasi. Ya ada beberapa kejadian mistis setelah pulang kita explore goanya. Ketika udah sampai ke hotel, kebetulan kita waktu itu hunting hanya beberapa orang aja, nggak rame-rame. Aku perempuan sendiri kebetulan, yang lainnya cowok semua. Jadi aku mau nggak mau kamar sendiri dong di hotel. Nah itu TV nyala sendiri. Ketika aku baru mau mandi, TV nyala sendiri. Itu bikin kaget sih. Sampai akhirnya nelfon ke kamar temen, ini TV nyala sendiri nih, serem gila nih. Itu hotelnya hotel yang hotelnya sih hotel hotel biasa lah, hotel di daerah ya, tapi bagus. Cuman tetap aja di daerah, bukan hotel yang kayak gimana yang berbintang lah tapi ya. Lumayan lah, di Trenggalek lah. Nah saat TV yang tiba-tiba nyala ya, dalam kondisi capek, temen aku menenangkan aku, tenang aja, coba cari remote-nya gitu. Dan aku menemukan remote-nya itu di dalam lemari TV gitu. Dia nyala sendiri, nyalanya sih bukan nyala ganti-ganti channel, cuman nyala kayak semut gitu loh. Kayak TV rusak gitu ya. Kayak TV baru dinyalain tapi belum ada sinyal atau apa, kabelnya, belum ada sinyalnya gitu, belum ada channelnya. Gitu sih. Itu aja sih. Sama di perjalanan kita lagi hunting beberapa lokasi ke hutan pinus kalau nggak salah waktu itu ya. Itu kita sempat kayak nyium-nyium bau-bau amis sepanjang jalan sekitar sampai 10 menit nggak hilang bau amisnya. Kayak gitu di perjalanan itu. Nah kalau berarti sebelum syuting sebuah film tuh pasti ada hunting lokasi segala macam. Iya, kita hunting lokasi, habis hunting lokasi ada reki kayak gitu-gitu. Jadi disesuaikan juga sama cerita dalam film tersebut. Betul, ini cocok atau enggak gitu. Kita juga mapping semua. Nah kendala-kendala apa lagi Mbak yang banyak ditemui saat produksi film, atau setelahnya, atau pasca, atau saat produksi juga? Kendalanya apa lagi ya? Drama para kru. Drama para kru juga itu kendala juga kan? Pernah juga dialami? Ya pasti akan adalah judul baru, drama baru. Pasti di setiap film pasti adalah dramanya. Ada story masing-masing ya. Iya, entah si A kurang cocok sama si B. Karena kan di dalam sebuah syuting film ini kita menggabungkan ratusan orang ya. Kalau satu produksi film itu bisa 150 orang bahkan gitu kan. Itu kan penggabungan kepala yang orang seni semuanya. Kadang-kadang kita kan dalam hanya beberapa waktu untuk menyamakan visi misi segala macam, pasti ada bentrokannya. Harus ngeblend itu kan nggak gampang kan. Betul. Dari sekian banyak orang ada satu visi misi. Betul ya, cuman ya kenapa kita mempekerjakan pekerja profesional, karena memang mereka udah tahu tugas mereka masing-masing sih itu. Nah dari udah ada berapa film nih yang Mbak Desi produksi? Berapa ya? Lupa deh, harus dihitung. Saking banyaknya nih kayaknya. Gak banyak tapi udah ada beberapa lah. Nah kalau yang horor? Yang horor aku kemarin ada bikin film Tutuge. Itu ceritanya syutingnya di Bali full tentang penulis yang punya indigo, penulis yang indigo. Terus sama itu udah tayangnya kemarin pas COVID
kemarin, sama ada satu film tentang menara, judulnya Menara Terkutuk. Itu to be confirm ya nanti kapan tayangnya. Tapi kita udah baru submit. persiapan mau tayang. Kita udah submit ke 21 tapi lagi nunggu slotnya nih. Waduh, semoga laris manis. Insya Allah tahun ini doain ya. Tahun ini ya, wah harus nonton nih kawan-kawan Nanti alur. diundang deh premier. Nah Mbak, kalau yang di Bali kayaknya menarik nih diceritain nih. Ada apa sih di balik syuting film yang di Bali? Waduh. Kalau di Bali kan terkenal dengan yang adatnya kuat banget kan. Tuh ada ritual-ritual khusus gitu nggak? Ritual sih pasti ada ya. Kita kalau syuting itu pasti, kalau kemarin syuting yang Tutuge di Bali, aku tuh kita memang sewa pamangku. Pamangku tuh ibaratnya kayak apa ya, kalau kita di sini kayak Pak Haji ya, kiai lah yang untuk berdoa gitu-gitu. Kalau di Bali itu namanya pamangku. Nah, pamangku ini yang akan akan yang memandu kita selama proses syuting, karena di Bali itu kan sakral sekali ya. Jadi setiap kita ada scene di mana ada di kuburan, ada scene di tempat-tempat yang memang sensitif ya, yang kita setiap ganti lokasi kita akan ada doanya dulu. Kita ada kayak apa namanya tuh kalau yang di Bali tuh persembahan apa itu namanya tuh sajen ya kita akan siapkan itu diarahin sama si pamangkunya. Jadi pemangku ini terlibat penuh dong ya? Iya, dia terlibat proses syuting setiap hari ada, karena mulai syuting kita doa, karena di Bali kan dewa ya, kepercayaan mereka dewa ya. Kita pakai doa kita sendiri ya, tapi kita mengikutilah ritual di sana lah gitu. Saya juga pakai kain kayak gitu-gitu, kain Bali itu ya. Pakai cuman ya kita menghargai aja, menghormati ya supaya lancar. Cuman ya ada aja lah. Nah, ada apa itu di balik syutingnya? Macam-macam. Jadi kayak aku pernah di Bali itu sebenarnya kalau di Bali itu lebih ke sesudah syutingnya. Syutingnya. Jadi pas lagi editing, editorku tuh yang mana dia itu juga director / editor juga. Dia sempat cerita kenapa proses editingnya lama, karena ada satu momen di mana satu file yang kita syuting 1 hari itu benar hilang, nggak ada. Yang mana itu kan nggak mungkin dong, kita harus ngulang syuting lagi. Tapi setelah kita akhirnya kita meeting, terus udah gitu kita harus kembali ke Bali dan berdoa dan sembahyang di sana. Habis itu file itu ketemu lagi. Tanpa syuting ulang berarti? Tanpa harus syuting ulang. Kayak tiba-tiba aja ketika tim udah pulang dari Bali, karena kita waktu itu memang kita salah sih. Setelah selesai syuting, kita langsung rap party. Kita langsung rap party di kafe segala macam, happy gitu kan, udah selesai. Kita lupa untuk penutupan berdoa. Lupa terima kasih. Iya, itu sih kekurangan yang kita lupa lakuin tuh, sampai akhirnya setelah meeting, oh iya ya kita belum berdoa penutupan di Bali gitu. Akhirnya setelah itu kita berangkat small team aja ya, nggak semua ya, small team ke Bali untuk doa penutupan. Akhirnya pulang lagi ke Jakarta, editornya itu mencari filenya lagi dan semuanya ketemu. Semuanya ada. Jadi khusus ke Bali hanya untuk doa untuk penutupan. Ritual penutup. Iya. Kayak aneh juga ya sebenarnya. Itu aneh sih, itu aneh tapi nyata ya. Nyataan gitu. Dan ini mungkin juga dialami sama beberapa produser lain mungkin ya. Kayaknya banyak deh produser lain suka cerita-cerita juga. Kita kalau lagi ketemu ngobrol gitu kan, ada hal-hal apa yang pernah dialamin, suka sharing-sharing lah. Nah Mbak, di balik syuting film-film horor ini hal-hal apa aja yang mungkin nggak banyak diketahui sama publik? Di balik film horor yang nggak diketahui publik, maksudnya? Ya biasanya kan ada tuh ritual apa sih yang biasanya dilakukan? Ya kalau ritual mah kalau misalkan kita syuting di Bali ya kayak tadi aku bilang, kalau ritual ya kita harus mengikuti budaya mereka ya, kita harus berdoa gitu-gitu. Terus kalau misalkan kayak oh ya terakhir aku syuting film Menara Terkutuk di sebuah gedung kosong, itu juga ya apa namanya ya, ini yang filmnya mau tayang nanti, yang mau tayang ya. Itu juga ya memang harus nggak boleh ngomong kotor kayak gitu-gitu ya, memang karena kan gedung yang udah tua, yang udah lama, yang udah kosong nggak ditempatin kayak gitu-gitu, kita nggak boleh sembarangan. Pasti kan mau nggak mau itu goib pasti ada di situ gitu kan, makhluk astral pasti ada di situ gitu.
Jadi ya nggak boleh sembarangan kalau ngomong gitu. Nah ini mumpung di sini nih biar penonton juga nggak penasaran, spill dikit dong filmnya yang mau tayang tuh Menara tentang Terkutuk. apa sih? Jadi Menara Terkutuk itu menceritakan tentang sekelompok remaja mereka yang terprovokasi oleh seorang YouTuber yang menceritakan tentang sebuah gedung gitu. Gedung itu angker lah, bisa dibilang angker lah. Jadi dia terprovokasi dan memasuki gedung itu. Untuk lebih detailnya harus nonton Nanti ya. Ya aku nggak mau Pas spill, premier. nanti aku dimarahin. Kalau diceritain di sini kan jadi nanti nggak penasaran. spoiler dong. Bener. Nah Mbak, Banyaklah kejadian di menara itu yang seru banget. Oh ini harus nonton nih kayaknya. Harus nonton. Yang Nah, selamat Mbak, dikit. Oh jadi ada kejadian juga. Kejadian sih nggak banyak, ada lah, tapi cuman nggak terlalu ngeh ya, mungkin karena aku sibuk ya, nggak lebih terlalu fokus ke lebih fokus ceritanya. di Nah, produksinya. Mbak, kalau di balik layar lagi, pernah nggak sih ngalamin ada saat syuting atau ini kru misalkan atau talentnya sendiri, artisnya mengalami hal-hal gaib gitu, ya ada gangguan mistis Kayak atau apa, apa kesurupan? gitu. Contohnya kesurupan misalnya. Aku sih belum pernah ngalamin ya yang kesurupan gitu, belum pernah karena ya kita membiasakan untuk memulai syuting itu pasti berdoa dulu gitu. Kalau misalkan kesurupan sih enggak ya, cuman kadang-kadang suka aja ada kejadian-kejadian kecil yang bikin shock terapi juga gitu. Tapi nggak sampai kesurupan sih. Kayak misalkan ada salah satu talent, mereka lagi take gitu, lagi di set, terus udah gitu tiba-tiba mereka belum syuting, lagi standby mau syuting. Salah satu talent ngelihat anak kecil itu datang dari sana lari dari sini ke sana. Terus tiba-tiba si anak kecil itu tibanya di sebelah kanan. Loh, kamu kok kesini? Loh, kamu bukannya tadi lari ke sana? Iya, bukannya ada kan? Iya, jadi kan? kayak dia ngelihat anak kecil itu ke sana, terus tiba-tiba dia nyamperin gitu ke sini. Loh, bukannya tadi kamu lari ke sana? Anak kecilnya yang geleng-geleng gitu. Enggak kok, aku dari dalam, katanya gitu. Ya kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu ada ini lagi, ada satu kejadian ketika ada scene yang memang benar-benar scene-nya yang berat ya, bisa dibilang scene berat. Itu tiba-tiba monitornya mati, monitor kameranya ya, di kameranya mati total. Baterainya masih banyak gitu, pas dicek baterainya masih banyak, nggak ada, karena kan itu wireless ya, nggak ada apa-apa, cuman tiba-tiba mati yang bikin lumayan menghambat produksi ya, kayak gitu-gitu. Terus nyala lagi gitu-gitu. Jadi meskipun udah berdoa tapi tetap ada aja sebenarnya. Iya kan, karena kalau di syutingan itu kan kita kerja tim ya. Mungkin kita udah berdoa ya, mungkin ada salah satu kru yang kurang serius tulus doanya atau bercandaannya. Karena kalau apalagi waktu itu kita syuting di Bali kan, kalau di Bali itu kan benar-benar sakral ya, kita harus benar-benar nggak boleh main-main, nggak boleh bercanda, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh punya niatan jahat. Jadi kayak memang benar-benar harus fokus di alun-alun deh gitu. Guys, Elsa hilang. Kamu berhenti di sini? Kita udah sampai di menara ya. Dengar gak? Suara teriakan di sana. Fix. Di sini banyak. Ayo kita cari Elsa. Masuk ke menara itu. Elsa, Ini tempat apa? Tempat pemanggilan arwah. Maaf dong. Di mobil sendirian? Mana teman-temannya? Mau panjenengan sampai ini kadahi pun